Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong, diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah banyak ngomong itu. Ini perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu 1 kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus, padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu. Ibu juga jangan suka ngomel, Bella. Kalau ibu suka ngomel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Nggak betah saya. Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham Ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah? Ini saja jin 400 tahun. Baru sejam dalam sumur, lari dia. Pantas kalau suami tidak betah di rumah karena ibu selalu ngomel. Makanya dalam fikih sholat berjamaah tidak boleh sembarang milih imam. Mulai dari anak kecil sampai orang paling tua boleh jadi makmum. Mulai dari orang yang cerdas sampai orang bodoh boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati, ada syaratnya. Kenapa? Karena kalau salah imam, salah semua satu masjid, kacau kita. Kalau makmum batal, tinggalkan, nggak ada masalah dengan saf. Tapi kalau imam batal, kacau kita punya. Maka hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau jamaahmu. 17 April 2019 Indonesia milih imam. Hati-hati milih imam. Jangan kau milih imam karena kau diintimidasi. Jangan kau milih imam karena kau diperintah atasanmu. Jangan kau milih imam karena kau cinta jabatanmu. Jangan kau milih imam karena tetanggamu. Jangan kau imam karena dapat ke proyek. Tapi pilih imam yang betul-betul menjaga umat Islam. Kalau tidak, mati kau nak tanya ke Tuhan. Begitu kau mati, nak tanya ke Tuhan, kenapa kau tidak pernah hadir membela agamaku? Apa kau mau jawabkan? Kalau bapak tidak disuka sama bupatinya, dikasih pindah ke Selayar, masih ada pilihan, saya pensiun dini, selesai. Tapi kalau masuk kau dikubur, ditanya, kenapa kau tidak pernah bela agamaku? Apa kau mau jawabkan? Hati-hati kau. Jangan milih imam karena duit. Jangan milih imam karena pejabat yang intimidasi kamu. Jangan milih imam karena kau dijanji proyek. Bodoh. Pilih imam yang kau yakini orang baik, lalu dia bisa mempertahankan umat Islam. Supaya ketika kau ditanya di akhirat, saya pernah membela agama saya, kau akan bangga berhadapan dengan Allah. Dan kau akan malu berhadapan dengan Nabi karena kau tidak pernah hadir membela agama Islam. Di mana mukamu nanti ketika Rasulullah memanggil kamu? Kenapa kau tidak pernah hadir membela agama saya? Apa kita mau jawabkan?
Kalau bapak pegawai dikasih pindah, di non-job menjadi staf ahli, bisa orang pensiun dini. Pun kalau itu bertahan paling 5 tahun, selesai ganti bupati lagi. Tapi kalau agama Allah kau tidak pernah bela, hidupmu tidak akan berkah dunia akhirat. Hati-hati milih imam. Jangan milih imam karena partai, jangan milih imam karena sepupu, jangan milih imam karena uang. Milih imam yang betul-betul, kata Nabi dalam doanya, jadikan pemimpin di antara kami yang hanya takut kepadamu dan mencintai rakyatnya. Beda kami laki-laki, suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Istrinya suka pergi bertetangga bertengkar, istrinya suka menghasut, istrinya suka ngambil kue kalau pergi pengantin. Ibu-ibu Pak Doko yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin, pergi membantu, padahal membantu kasih habis kue. Jangan bu, tidak boleh ya ibu majelis taklim, tidak boleh ibu Columbus. Nah ya, biar sepupu yang punya cara, kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia temani istrinya masuk neraka. Makanya ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami bu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka ditakut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga itu istri begitu, dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya ibu ketawa. Anu ibu di, saya izin dulu pergi sama temanku. Jangan masa bodoh dengan politik. Jangan kau bilang, ya mau kau politik, sekolah mau kau saja baik-baik, kuliah kau baik-baik, kau sarjana. Oke, kau sekolah baik, tamat kau SMA ranking 1, kuliah IP-mu 3,9, tapi yang mimpin negara, orang yang tidak peduli dengan lapangan kerja, akhirnya apa? Dia datangkan tenaga-tenaga kerja asing dari luar negeri, kamu jadi pengangguran padahal IP-mu 4,0. Tahu enggak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi bau kalepanya, karingin rambutnya, kuning giginya. Nah bilang suami tak jauh-jauh kau deh. Kalau nak lupa suami tak ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat pak, sedekah. Sini kau aku sedekahi kau.